kita coba menelusuri jejak penelusuran makam kuno yang informasinya oleh warga itu di pinggir sungai dekat pekarangan warga. Dan ini awal mula penemuan yang saya terima itu ya aneh dan tapi nyata. Ternyata betul secara teori ilmiah memang kurang dibuktikan kenapa, tapi dengan tindakan cara lewat meditasi religi ternyata diberitahu ada bentuk makam di situ, dan di timur perkampungan atau desa. Ternyata ketika kita tanya-tanya ternyata betul, ternyata di situ ada makam kuno pemilik lahan ini. Pemilik lahan yang lahannya itu ternyata makam yang dulu makam kuno yang sekarang ini seperti ini kondisinya. Kali ini kita penelusuran sejarah di makam-makam kuno. Ternyata saya pribadi yang mendapatkan informasi lewat meditasi. Ternyata malam Sabtu Suro itu saya pribadi saya memang berdoa mulai siang sampai malam. Alhamdulillah Allah memberikan petunjuk bahwa di wilayah timur dusun sini itu ada makam, dan betul kelihatan secara seperti mata telanjang betul-betul ada makam. Nah itu berpikir apakah itu, setelah saya selesai berpikir apakah betul di situ ada makam. Nah ternyata hari siang sekarang ini kita coba untuk mencari pembuktian bahwa semalam itu saya mendapatkan informasi kalau ada makam kuno, makam tua yang ada di timur kampung atau desa. Ternyata kita tanya-tanya oleh warga, ternyata kita temukan di satu lokasi, ternyata ada makam betul-betul. Nah kalau lihat dari bentuknya dan malam itu juga kita berikan informasi seperti itu, insya Allah ini sebagai makam yang babat desa atau makam aulia atau wali. Padose nggih hijab teng sarewet ngoten niku, terus mbok niku terus langsung dipadosi niki enten patokane ngoten niki. Ngoten tok. Itu nipi nggih. Nggih tirsi dipake wonten niku apa? Kuburan lare alit-alit ngoten niki. Sak lintu niki enten makam pundi melih? Nggih namo semerep kula nggih niki kalih pengajengan kula nginggil ngene Mbah. Nah niku dereng semerep kula. Mbah Wakira sing semerep. Nggih makam betul. Nggih makam riyen ngoten apa wong riyen niku dadine pun ketutup-tutup napa ngoten. Boten ketinggal namung niki. Enten cerita foto-foto ceritakan. Nek niku gadane tiyang kuno kok. Nggih. Ngoten ayo kan sinten-sinten mboten semerep sing semerep nggih tiyang sing sepah riyen. Niku napa terus? Bentuke napa? Nggih kuburan biasa ngoten salahe pun enter menawi Pak. Wong ketinggaling namung foto-totonan ngoten niku tok kok. Nggih namung niku tok. Wong kula kan tiyang anyar ngoten niku sing semerep kat tiyang kuno-kuno to Pak. Nek kepringeten ate dipeni napa? Mboten ate nggih namung ibu kula niku menane ae. Ampun resik-resik ngoten iki. Terus kadang mantuk ngoten niku nggih kaget. Kaget terus niku kan mamane nggih ketutup ngoten to Pak, terus diresiki niki. Pun mboten ate menyang mriki belas nggih kula sing resiki niki. Ternyata di sini betul-betul ada makam. Setelah tadi malam saya pribadi itu mendapatkan gambaran bahwa di sini itu di timur kampung di dusun Patok, desa Ngetos, kota Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Ternyata betul di sini setelah kita mendapatkan informasi oleh warga, apalagi pemilik lahan pertama terus dijual, terus dimiliki orang baru, itu ternyata betul di sini ada makam. Ketika tadi malam itu saya mendapatkan dikasih tahu ada makam di timur perkampungan di pekarangan warga. Ternyata makam itu
makam orang-orang sepuh sebenarnya, dan banyak sekali makam-makam sepuh di situ dan bercampur dengan makam-makam mungkin keluarganya atau keturunannya bagaimana. Nah, ternyata di sini kita temukan ada makam lama dan kurang dulu itu mungkin kurang dirawat oleh pemilik lahan Bu ya. Nah, akhirnya dibeli sama warga setempat. Akhirnya setelah kurang dirawat dan ditutup tanah, akhirnya pemilik lahan kedua itu akhirnya dibersihkan, diperlihatkan, dicari ternyata ketemu. Babnya apa? Pemilik lahan yang membeli ini ternyata juga mimpi ada anak-anak kecil-kecil itu sama ibunya ya, sama keluarga besarnya itu di bawah pohon, mungkin berteduh informasinya, terus minta bantuan atau gimana. Saya itu baru pemilik lahan itu besoknya itu dicari lokasinya di mana posisinya. Akhirnya ternyata ditemukan ada makam di sini. Nah, saya baru sekali ini yang langsung saya cari ya. 1 hari selesai ketemu langsung kita cari. Alhamdulillah kita langsung ketemu. Alhamdulillah hari ini pas tanggal 1 Suro ya. 1 Suro. Memang biasanya kalau saya itu malam 1 Suro itu biasanya banyak nggak tidurnya, banyak berdoanya, minta sama Allah bahwasanya untuk hari tahun baru Hijriah ini untuk banyak berdoanya, pendekatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ternyata di sini betul tidak lama saya dengan teman-teman yang saya ajak sini itu menemukan makam lama, makam tua. Yang jelas di sini dulu itu banyak makam-makam wali atau makam aulia. Di sini betul-betul memperlihatkan. Cuman di sini tidak nisannya itu tidak seperti makam-makam nisan para pembesar kerajaan atau mungkin tokoh adipati atau gimana. Tapi ini masyarakat umum yang betul-betul pada masa itu keluarganya itu betul-betul dalam melakukan agamanya itu cukup bagus, mungkin dekat pada Allah atau mungkin sebagai wali Allah seperti itu. Di sini memang cukup istimewa bagi saya. Sebabnya jarang sekali saya mendapatkan seperti itu. Saya cari langsung. Kali ini kita dapat 1 malam, besok pagi atau besok siangnya langsung kita cari, langsung ketemu. Biasanya itu berhari-hari kita cari-cari baru ketemu. Kalau hari ini selesai langsung besok saya cari. Alhamdulillah hari ini kita bersyukur pada Allah bahwasanya hari ini kita ditemukan dengan tempat yang tadi malam diberitahu kepada saya pribadi. Nah, setelah kita coba informasi dari mbaknya tadi, betul ternyata di sebelah timur lagi ada makam. Nah, ini teman-teman masih membersihkan seperti ini. Kita bersyukur kali ini kita menemukan lagi 1 makam yang tua juga. Tapi cuman sayang di sini nisannya tidak menggunakan nisan istimewa seperti nisan-nisan seorang tokoh adipati atau mungkin turunan raja. Seperti ini kondisi awal kita temukan, cukup miris juga sebenarnya. Ada makam tua tapi kurang dirawat oleh warga setempat. Ini ada makam tua ya, makam tua yang tidak jauh dari makam pertama yang kita temukan. Betul di sini sesuai dengan yang saya dapatkan secara gaib ya. Kalau kata sejarah itu juga sulit untuk menceritakan sejarah ya. Sejarah itu tidak bisa diambil dari cerita lewat gaib, tapi kenyataan secara teori di luar nalar kita temukan secara gaib. Kita ditemui ada makam-makam kuno di sebelah timur kampung, dan di tanya warga ternyata ada juga. Bukti otentik, nggak asal-asalan, tapi ini bukti otentik. Gusti Allah memberikan informasi kalau di sini ada makam kuno.
bapak nggih waune nggih anu bapake niku nggih ngipi ngoten. Nggih, ngipine disebut. Ngipi lajeng ngipi kepanggih lare anu alit bayi niku kan. Terus anu gedheke niku lajeng tilem teng sarean anu teng andinge pelem niku lajeng bijine diduduk saestu enten lari teng mriku saestu ngoten lho. Lajeng niku dibuktekne kalih Pak niku sareane niku terus waune nggih kepanggih lare kalih niku nggih lare kalih saestu niku ngoten lho niku. Berarti sempat mriku panggih rongkone kalih ngoten. Niku anune niku nembe anune niku makame niku nggih patrokan niku lho nggih badhe niku waune badhe kerja ing Jakarta niku 3 dinten nembe 3 dinten niku mawon sampun kersa mantuk. Mergi niku kadadan kersa mantukaken terus niku dugi priya niku nggih niku desukane gaib napa ngoten tapi kula mboten semer pasal nyukane sinten sakniki napa niku wasit cengkok sukane niku. Nggih diduduk teng galang mriki tapi duka. Nemone napa to, Mbak? Rupine nggih rupi saka gaman persiapan Sitowo. Terus Sitowo saged teng ndi? Duka ya gane duka-duka dengan saged ditembah tiyang paling mboten Terasa. Nek purun kan beto mawon ngoten bapake malah disukane mawon kalih bapake tapi mboten purun kan niku wangsul malih. Maksudnya niku kan mangsulaken kalih semeton niku. Kita coba untuk menelusuri sejarah temuan-temuan makam sekaligus ternyata ada benang merahnya dengan peninggalan era Mataram Islam atau mungkin juga perang Jawa. Karena di sini ada pohon-pohon sawo yang besar-besar ya. Dan ini tinggalannya khas dari para pasukan-pasukan Diponegoro. Ini ya. Ini. Nah, ini kirian enten apa nih, Mbak? Kirian. Kita mencoba untuk menelusuri jejak di sini. Ternyata di sini ibunya memberi petunjuk bahwasanya di sini itu ada satu tempat yang menurut orang-orang dulu itu di sini itu ada tempat peribadatan musola atau langgar kecil untuk tempat peribadatan sholat 5 waktu. Dan di dekatnya langgar itu ada batu ukuran besar seperti ini, dan batu ini batu andesit ya, batu kali atau batu gunung. Cuman ini menurut dari beliau, batu ini menurut beliau itu tidak ada yang berani memecah atau mungkin memanfaatkan untuk yang lain, tapi tidak ada yang berani. Kalau dipecah nggak ada yang kuat untuk memecah ya Bu ya, seperti itu ya, seperti itu apa yang terangan dari beliau. Dan memang cukup besar kalau untuk dipecah. Dan di sini ternyata dekat dengan bekas bangunan musola, ternyata kita temukan itu ada pohon sawo kecik yang biasanya khas dari peninggalan era pasukan Diponegoro atau prajurit Diponegoro yang sudah menetap di desa-desa, yang akhirnya menjadi seorang tokoh ulama atau tokoh kiai besar di tempat ini ya. Akhirnya beliau menanam pohon-pohon sawo kecik sebagai ciri khasnya dari pasukan-pasukan Diponegoro pada saat perang Diponegoro 1825 hingga 1830.